Ingat baik-baik ya, ingat pesan saya ini. Saya ingin tanya sebentar. Kalau ada seorang yang divonis mati oleh hakim di pengadilan, mengingat, menimbang, memutuskan, si fulan begini, 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 dengan pertimbangan sekali dan tidak ada yang meringankan, kami berikan putusan hukuman mati. Dan dieksekusi dia kemudian tanggalnya misalnya 1 bulan ke depan. Atau bahkan ada yang belum diberitahu kapan dieksekusi. Yang penting putusan mati. Saya mau tanya pada Anda sekalian, kalau posisi Anda saat itu yang diputus dengan hukuman mati, misal saja, bagaimana perasaannya? Sujud syukur? Baik, tahan. 1. 2. Apakah Anda akan lebih serius meningkatkan amal ibadah sejak saat putusan itu? Iya, saya belum teruskan, Anda sudah jawab tuh. Ya, di psikologi kita sudah terbawa tuh ya. Baik. Jadi ya, begitu diputus hukuman mati, sudah Anda nggak akan ingat apapun. Pak, besok kerja? Tidak. Kenapa? Mati. Minum Pak, nanti aja. Kenapa? Mati. Astagfirullah, astagfirullah. Ibadah lagi, tobat lagi, macam-macam lagi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya akan mendapati vonis hukuman itu. Dia sadar bahwa kalimat itu menghunjam dalam jiwanya. Kamu tinggal menunggu waktu saja. Nah, mohon izin, mohon maaf. Hampir umumnya manusia tidak sadar bahwa dirinya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sudah dapat vonis mati. Vonis wafat. Quran surah 3 ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa divonis akan wafat, mendapatkan maut. Quran surah 39 ayat 30. Bahkan Nabi divonis innaka mayyit wa innahum mayyitun. Muhammad, kamu akan kena vonis, akan meninggal. CM, ya, cewek calon wafat. CM calon meninggal. Wa innahum mayyitun, dan semua yang hidup itu mereka pun sama akan meninggal juga. Di sebetulnya kita sudah kena vonis, kita akan meninggal. Dan dahsyatnya hukum dunia masih diatur nih. Eksekusinya sekian, sekian, sekian. Waktunya kapan? Hukum Allah tidak memberikan waktu kapan Anda akan kembali. Jadi bisa jadi malam ini Anda pulang. Bisa jadi besok. Masih beruntung kita diberikan kesempatan Ramadan yang lalu. Ada sementara orang yang bahkan tidak mendapatinya. Jadi kalau Anda sudah diberikan Ramadan tahun ini, dan pasca Ramadan belum bisa jadi orang baik lagi, apa persiapan Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Anda sudah kena vonis. Saya pun begitu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka Allahu Akbar. Dan persiapan terbaik itu, buktikan diri kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya dengan 2 sisi. Sisi vertikal, tingkatkan ibadah kepada Allah untuk bekal surga terbaik kita. Dan sisi horizontal, bangun kemaslahatan di muka bumi dengan meningkatkan hubungan baik dengan sesama, bekerja yang baik, jaga rambu-rambu Allah. Itu yang bisa mengantarkan kita pada akhir terbaik setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipulang dari sini, tolong ingat-ingat saat akan tidur, Anda sudah divonis. Dan boleh jadi malam itu menjadi malam terakhir dalam kehidupan kita. Jadi berusaha untuk istighfar. Makanya Nabi itu istighfar tiap malam, mau tidur istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham ya? Halo? Tuh, mati. Sama dengan saya tuh, kita semua. Ya. Yuk, kita siap-siap. Karena itu, dengan persiapan itu hari ini kita berikrar insyaAllah. Kita akan lebih baik untuk beramal. Dan tidak ada amal yang baik kecuali didasari dengan pengetahuan. Untuk itu mari kita tambah wawasan kita dengan kajian-kajian kita saat ini. Dan AKS untuk sesi Syawal sampai dengan akhir tahun 1439 Hijrah akan mengikuti kurikulum Al-Quran, khususnya terkait dengan pembahasan bab haji. Karena kita sudah masuk kepada bulan-bulan haji, maka kajian-kajian yang lain akan disesuaikan, porsi terbesarnya adalah kajian tentang pembahasan fikih haji.